Kisah Nabi Muhammad SAW, Perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah kedua terjadi di tempat yang sama dengan perjanjian pertama, iaitu di lembah di Bukit Aqabah. Sayangnya, peristiwa ini diketahui oleh seseorang. Kesannya, orang-orang musyrik Quraisy rasa terancam ketika mendengar berita tentang perjanjian. Pada tahun ke-13 kenabian bersamaan Jun 622 Masihi, telah datang ke Mekah rombongan seramai 70 orang lebih kaum muslimin penduduk Yathrib bersama-sama kumpulan haji musyrikin dalam program penunaian rukun haji. Dalam perjalanan, ada perbualan di antara sesama muslim. Wahai saudaraku, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah berdakwah dengan penolakan, ejekan, dan ancaman dari kaum musyrikin Mekah? Entahlah, tidak hanya beliau, aku juga memikirkan saudara muslim kita di Mekah. Mereka telah merasakan penderitaan selama ini. Antara sebab penduduk Yathrib mudah menerima Islam yang pertama ialah akibat perang saudara yang bertahun-tahun lamanya di kota Yathrib dan tiada lagi orang-orang yang berpengalaman. Yang kedua, orang-orang Yathrib yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj terlalu penat untuk berperang. Ketika Islam datang menawarkan kedamaian untuk mereka, mereka pun menerima dengan hati yang gembira. Sampai saja di Mekah, mereka melakukan ibadah haji dan dua orang daripada kaum Ansar iaitu Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'run mencari Nabi Muhammad SAW. Selepas itu, mereka pun bertemu dengan Nabi yang sedang berada di Masjidil Haram bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan mereka pun menyatakan keinginan untuk dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tercetuslah kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk bertemu secara rahsia di pertengahan hari-hari tasyrik di Bukit Aqabah. Mari kita bertemu pada malam hari, di saat kaum musyrikin telah terlelap. Tiba hari yang dijanjikan pada sepertiga malam, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dikenali sebagai Perjanjian Aqabah Kubra atau Perjanjian Aqabah yang kedua. Kaum Ansar yang terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang wanita telah menunggu Nabi Muhammad SAW di lembah di Aqabah. Beberapa minit kemudian muncul Nabi Muhammad SAW bersama Abbas bin Abdul Muttalib yang masih musyrik. Abbas ingin menghadiri proses perjanjian Aqabah kedua yang dilakukan oleh anak saudaranya. Kali ini, beliau pertama kali bersuara tentang perjanjian ini. Wahai kaum Khazraj dan Aus, keponakanku Muhammad ini adalah orang yang paling kami lindungi dan banggakan. Dia berencana untuk bergabung bersama kalian. Jika benar niat kalian baik dan kalian dapat memenuhi permintaannya, maka keputusan Muhammad menjadi hak kalian, termasuk resiko yang harus kalian tanggung di akhir. Namun, jika suatu saat nanti kalian menghinakannya atau meninggalkannya setelah kemenangan, lebih baik kesepakatan ini tidak perlu dilanjutkan. Kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan, wahai Paman Abbas. Niat dan kesungguhan kami untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad telah bulat. Wahai Rasulullah, silakan mengambil keputusan sebagaimana yang engkau yakini. Rasulullah menjelaskan tentang syarat perjanjian ketika salah seorang daripada mereka bertanya, Wahai Rasulullah, apa saja syarat dari pembaiatan ini? Yang pertama, kalian diperintahkan mendengar dan mematuhi dalam keadaan segar dan malas. Yang kedua, kalian diperintahkan berinfak semasa susah dan senang. Yang ketiga, kalian diperintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, kalian diperintahkan untuk selalu kuat dan setia di jalan Allah walaupun orang-orang menghinaku. Dan yang kelima, kalian diperintahkan untuk melindungi diriku daripada perkara yang biasa engkau lakukan untuk diri sendiri dan anak kalian. Jika semua hal itu kalian lakukan, maka bagi kalian surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan, untuk melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara bin Ma'run memegang tangan Rasulullah SAW sambil berkata, Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, sungguh kami akan melindungi dari hal yang biasa kami lakukan untuk jiwa dan anak istri kami. Terimalah baiat dari kami ya Rasulullah. Ketika Al-Bara bin Ma'rur bercakap, Abu Lahaisah pun mencelah dengan bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami masih menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi di Yathrib. Namun kami berniat akan memutusnya. Jika kami lakukan itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanmu, apakah kelak engkau akan kembali kepada kaummu di Mekah? Darah kalian darahku, kehancuran kalian kehancuranku juga. Aku bagian dari kalian.
Begitupun sebaliknya, aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang yang kalian ajak damai. Selepas proses perjanjian selesai, Rasulullah SAW memberikan tugas kepada kaum Ansar. Pilihkan 12 orang pemimpin untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Terpilihlah 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Di antara nama-nama mereka ialah As'ad bin Zurarah, Al-Barak bin Makrur, Sa'ad bin Ubadah, Usai bin Hatta dan beberapa lagi orang lain. Nabi Muhammad SAW memberikan pesanan penting kepada 12 orang pemimpin kaum Ansar yang baru dipilih. Kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian, sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Sedangkan aku bertanggung jawab atas kaumku, yaitu semua kaum muslimin. Baik, wahai Rasulullah. Tiba-tiba seseorang berteriak untuk membangunkan kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut Asyobiyah yang bersamanya? Keluarlah, mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kalian. Rasulullah yang menyadari keadaan ini terus memberikan peringatan kepada kaumnya untuk beredar. Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada kaum Ansar untuk kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Namun, salah seorang daripada mereka mencelah dan bertanya, Wahai Rasulullah, jika engkau menghendaki, besok kami akan menundukkan penduduk Mina. Kita belum diperintahkan untuk berperang. Sekarang, kembalilah ke kemah dan rahasiakan pertemuan malam ini. Keesokan harinya, kaum musyrik Quraisy tidak tenang. Mereka bersiap untuk melakukan protes kepada penduduk Yathrib. Mereka tahu apa yang akan terjadi sekiranya perjanjian antara kaum Ansar dan Rasulullah benar terjadi dan nyawa mereka akan terancam. Keluarlah kalian semua. Ada apa ini? Wahai orang-orang Khazraj, telah sampai berita kepada kami bahwa kalian mengadakan pembayatan di malam hari dengan Muhammad untuk menyerang kaum kami. Orang-orang Yathrib yang belum masuk Islam tidak mengetahui tentang perjanjian yang terjadi semalam. Sungguh, demi Allah, kami tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu. Ini berita bohong. Kaumku tidak akan berani berbuat seperti yang kalian tuduhkan sebelum mendengar perintah dariku. Sedangkan kaum Ansar semalam itu dalam perjanjian tidak ada yang membuka suara. Mereka tidak akan menyanggah ataupun membenarkan tuduhan tersebut. Akhirnya, para pemuda Quraisy menarik semula tuduhan terhadap orang-orang Yathrib kerana kekurangan bukti. Kecurigaan mereka tidak berhenti. Para pemimpin Quraisy masih melancarkan kebenaran perintah tersebut. Beberapa orang mata-mata dikerahkan untuk mencari tentang perjanjian yang telah terjadi. Akhirnya, mereka tahu bahawa telah terjadi perjanjian di lembah di Aqabah di antara kaum Ansar dan Nabi Muhammad SAW. Kali ini tidak akan aku biarkan mereka lolos dan kembali ke kampung halamannya. Pada ketika itu, para jemaah haji selesai melakukan ibadah dan bersiap untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun, pasukan berkuda Quraisy bersiap mengejar orang-orang Yathrib yang telah berangkat pagi tadi. Dan mereka telah menemukan Al-Munzir bin Amir dan Sa'ad bin Ubadah yang masih berada tidak jauh dari Mekah. Pasukan Quraisy berjaya menangkap mereka berdua. Mereka mengikat kedua tangan Sa'ad bin Ubadah ke lehernya dan mengheret sampai ke pintu gerbang kota Mekah. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang kaum Quraisy. Mereka adalah Al-Muthim bin Adi dan Al-Harith bin Harb. Al-Muthim bin Adi ialah orang yang pernah memberi sesuatu kepada Muhammad. Kedua orang ini meminta Sa'ad bin Ubadah dibebaskan. Hal ini kerana Sa'ad pernah memberi perlindungan kepada Al-Muthim ketika sedang melalui Yathrib. Sementara itu, kaum Ansar baru sedar bahawa 2 orang kaumnya tertinggal dari rombongan dan mereka merancang untuk kembali ke Mekah. Di mana Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir? Setelah bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang kembali ke Mekah, tiba-tiba dari jauh ternampak Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir muncul dengan kudanya. Begitulah akhir kisah perjanjian Aqabah kedua. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pertama ialah peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua akan membuka jalan bagi kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua ialah keprihatinan kaum Ansar kepada kaum Muslim Mekah
patut dijadikan teladan kerana sesama Muslim wajib tolong-menolong ketika saudaranya berada di dalam kesusahan. Sekian itu sahaja.